Pelayanan publik salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di puskesmas terdiri dari pelayanan di dalam gedung dan pelayanan di luar gedung. Pelayanan di dalam gedung salah satunya pelayanan di ruang kajian awal yang dilakukan oleh perawat. Pelayanan ini dinamakan dengan proses pengkajian dasar. Adapun proses pengkajian dasar ini, seorang perawat akan menyambut pasien yang datang dengan ramah dan mempersilahkan pasien untuk duduk. Dalam proses ini, perawat akan menanyakan keluhan-keluhan yang dirasakan pasien. Kemudian, perawat akan melakukan anamnesa terhadap pasien, yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, meliputi pemeriksaan tensi darah, suhu, tinggi badan, dan berat badan. Selanjutnya, pasien diberi edukasi terhadap penyakit yang dideritanya dan tindakan apa yang harus dilakukan di rumah. Selanjutnya, semua data yang didapat dari pasien akan dimasukkan ke dalam aplikasi Picare. Setelah semua selesai, pasien akan diarahkan ke ruangan dokter untuk tindakan selanjutnya. Di sini dilakukan kolaborasi dengan dokter untuk mendiagnosa penyakit apa yang diderita pasien. Kemudian dokter akan mengarahkan pasien ke ruang tindakan atau mengambil resep yang sudah ditulis. Setelah pasien diarahkan oleh dokter untuk ke ruang tindakan, perawat akan melakukan tindakan terhadap keluhan pasien sesuai dengan SOP yang berlaku. Pelayanan yang dilakukan oleh perawat merupakan salah satu wujud pelayan publik sebagai perawat IGD. Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam memberikan pelayan publik bagi masyarakat. Melakukan pemeriksaan selama masa kehamilan, termasuk memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil, adalah bentuk pelayanan publik seorang bidan, yang diharapkan ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali dalam masa kehamilannya. Bidan akan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga pasien akan mendapatkan kepuasan dalam menerima pelayanan publik yang diberikan oleh petugas kesehatan. Selanjutnya, dilakukan kolaborasi antara bidan dan petugas gizi guna memberikan konseling masalah gizi kepada ibu hamil. Tenaga pelaksana gizi memiliki peranan dalam memberikan pelayanan konseling dan edukasi gizi ibu dan anak pada ibu hamil demi terlahirnya generasi sehat dan bergizi baik. Edukasi gizi pada ibu hamil guna mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil dan tercukupinya kebutuhan asupan ibu dan bayi pada masa kehamilan. Memberikan edukasi tentang pemberian makanan pada bayi dan anak sebagai bekal pengetahuan ibu dalam memberikan pola asupan makanan pada bayi dan anak. Dalam pemberian edukasi, media berupa poster dan alat peraga sangat membantu pasien untuk memahami edukasi yang diberikan. Pelayanan di luar gedung salah satunya adalah kunjungan nifas dan kunjungan bayi baru lahir. Biasanya bidan akan melaksanakan kegiatan tersebut di rumah pasien. Kita perlu mempersiapkan alat yang akan kita gunakan pada saat pemeriksaan di rumah. Bidan yang melakukan kunjungan rumah harus menciptakan suasana yang nyaman untuk pasien. Bidan harus menjelaskan dan meminta persetujuan atas segala tindakan yang akan dilakukan. Dan setelah kita melakukan pemeriksaan, kita harus menjelaskan kepada pasien hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Bidan dapat memberikan konseling dan edukasi untuk pasien. Bidan dapat menciptakan komunikasi yang aktif antara bidan dan pasien. Salah satunya dengan menanyakan keluhan pasien dan mengajarkan beberapa teknik yang perlu pasien ketahui. Selain itu, seorang bidan harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Siapkan hati dan mental untuk menjadi pelayan publik yang berintegritas, karena tugas pelayanan publik di negara ini sudah menanti Anda.